Sini daerah kami, tempat padi terhampar luas, samudranya kaya raya, daerah kami subur tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapabilita warga Morowali tercinta, kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali. Kali ini obrolan kita akan bicara soal Gubernur Sulawesi Tengah. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, Halo Morowali mendapatkan keistimewaan karena cuma satu kali klik undangan, beliau langsung bersedia untuk hadir dan mengobrol bersama kita. Ya, pada kesempatan ini kita sedang bersama dengan juru bicara pasangan Gubernur dan Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Anwar Hafid dan Ibu Reni Lamajido, yaitu Kakanda Asnawi Abdul Rashid. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah baik Dinda. Menang sana sini saya lihat ini. Sana sini menang, dia berani. Menang di Morowali Utara, menang di Sulawesi Tengah. Morowali abstain. Morowali abstain. Kanda, tentu pencapaian daripada kemarin perolehan suara pasangan berani berapa? 45% lah. Keunggulannya 45%. Seperti itu. Akumulasi persisnya saya tidak terlalu hafal. Tapi kalau selisih kurang lebih 100.000. 100.000 dengan dua Kakanda Ahmad Ali. Total saya kurang ingat kalau total keseluruhan. Baru selisihnya banyak ya? Lumayan lah, 7-8% lah. Artinya tentu tidak mudah bagi pasangan berani untuk sampai ke titik itu. Artinya tentu saja kemarin perjuangan yang dilalui begitu berat. Dan saya yakin bahwa seorang juru bicara pasangan berani tentu paham betul dengan perjalanan itu. Saya ingin Kakanda menceritakan sedikit tentang bagaimana perjalanan perjuangan berani kemarin. Saya pikir tidak ada yang mudah. Cuman kita meyakini bahwa ketika ngobrol sama Kakanda kita Anwar Hafid, saya sampaikan bahwa pada prinsipnya yang harus kita yakini bahwa takdir tidak pernah memilih lawan. Artinya kemudian kita berjalan natural, kita berjalan alamiah. Apa yang menjadi tugas kita? Apa yang menjadi tugas kita, segalanya kita proses, yang kemudian kita serahkan kepada Maha Kuasa memberikan suatu ketetapan. Pasangan Anwar Reni ini pasangan yang terpasang sudah begitu lama. Ya. Bahkan kalau di Pilgub kemarin ini, proses Pilgub, yang sudah pertama menentukan pasangan itu adalah Pak Anwar dengan Ibu Reni. Ini kita bicara pasangan. Siap. Terus kemudian pasangan ini kan harus didorong oleh partai politik yang kemudian bisa membersamai pasangan ini. Ya, disinilah kemudian begitu banyak lika-likunya, begitu banyak perjuangan, begitu banyak komunikasi yang dilakukan oleh seluruh elemen, yang kemudian bagaimana awal-awalnya perencanaan diskusi dengan partai politik. Ya alhamdulillah, yang kemudian barangkali kita tidak pikirkan justru itu yang sama-sama membersamai Pak Anwar Hafid hari ini, pada saat ini. Pada prinsipnya bahwa lagi-lagi kalau kita bicara tentang perjalanan, bisa dibilang berat, bisa juga tidak. Jadi berat dengan tidaknya kan tergantung bagaimana kita menjalaninya. Kalau kita pikir itu adalah beban, ya pasti akan berat. Kalau kita jalani dengan mempercayakan bahwa kita sudah berusaha, berdoa, kita serahkan pada Maha Kuasa, saya pikir semua akan proses dengan baik. Jadi bentuk berat dengan tidaknya perjuangan itu, dan saya pikir juga selama menjalani proses, kami dari pasangan Pak Anwar pada saat itu dengan segala mulai dari diskusi ke sana, memang kami meyakini bahwa kita bisa mendapatkan perahu sebagai kendaraan politik. Kita meyakini bahwa kita menangkan pertarungan ini. Referensi kita adalah kalau kita berdiskusi awal-awal kita berdiskusi dengan Pak Anwar adalah gambaran kita, beberapa media saya sampaikan dulu tolak ukurnya bagaimana proses pencapaian Partai Demokrat di Sulawesi Tengah yang dinakodai Anwar Hafid pada saat itu.
sampai hari ini. Dari presentase 4 kursi yang ada di parlemen, kemudian menjadi 8 kursi, itu kemudian saya katakan bahwa tanda masyarakat Sulteng itu menginginkan Anwar Habib jadi gubernur. Karena setahu saya dalam perjalanan Pak Anwar selama masa itu, satu poin yang sering disampaikan bahwa kalau ingin saya jadi gubernur, bantu Demokrat. Artinya kemudian ada dasar kita, kemudian untuk meyakini dengan perolehan suara Partai Demokrat yang ada di provinsi pada saat itu, dari 4 ke 8, hal yang kita meyakini bahwa ini hal yang luar biasa. Keinginan masyarakat. Ya, keinginan masyarakat yang luar biasa. Dalam polemik perjalanannya, ada saran untuk mengganti pasangan dan lain sebagainya. Saya pikir Pak Anwar ini dengan prinsip yang sangat kuat, apapun jadi resiko, Anwar dan Reni itu sudah bersepakat pada saat itu. Kalau kita harus bertarung, kita harus bertarung sama-sama. Kalau tidak, ya kita tidak sama-sama. Oke, Kanda, tapi kalau menurut Kanda dari perjalanan membersamai Pak Anwar Habib dan Ibu Reni selama ini, tantangan terbesar, tantangan terberatnya di mana? Dalam seluruh rangkaian proses itu. Saya pikir di partai politik sebenarnya. Oh, di perebutan partai. Artinya hal-hal ini karena ini kunci kita bisa ikut serta dalam kontestasi atau tidak. Kalau kerja-kerja politik selama ini, artinya saya tidak tahu teman-teman, tapi kita yang sering membersamai Pak Anwar dari Morowali ini kan, kita sudah tahu persis bagaimana kerja-kerja lapangan, bagaimana untuk bersosialisasi dengan masyarakat, untuk membantu bagaimana kita bisa meminta kepada mereka menjatuhkan pilihannya ke Pak Anwar Habib. Jadi saya pikir kalau kerja-kerja lapangan ini, kerja-kerja politik, saya pikir tidak terlalu berat. Artinya tidak terlalu beratnya bukan karena hari ini bahwa Pak Anwar Habib itu ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang. Memang perjalanannya, mungkin Dinda juga selama ini lihat saya berjalan. Saya ke Kota Palu, Morowali Utara, Sigi Biromaru, kita jalani dengan santai. Apa yang menjadi tugas kita masing-masing, diberikan tugas, itu yang kita jalani. Jadi saya anggap bahwa proses yang paling memusingkan itu adalah proses bagaimana caranya partai dapat partai itu. Karena di situ memang ada ruang kecil yang bisa silangan. Kalau masyarakat ini kan jutaan, tidak ada yang bisa menghadang kita dalam proses itu. Cuman kita sedikit diuntungkan karena posisi 8 kursi Demokrat. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kemudian kita gagal dan lain sebagainya. Ini kita diuntungkan. Jadi tambah 3 lagi, kurang 3. Diuntungkan pada saat itu. Diuntungkan oleh posisi Partai Demokrat yang membuat kita punya keyakinan sangat kuat bahwa kita bisa Awal-awalnya beberapa media mempertanyakan tentang keraguan apakah Pak Anwar Habib bertahan. Tidak, saya dalam keyakinan setiap saat wawancara, saya katakan bahwa Pak Anwar pasti berlayar. Dan alhamdulillah kita sudah mencapai sampai titik hari ini. Oke, baik Kanda. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingin tanya dulu, kenapa bisa seorang Asnawi Abdul Rashid diangkat jadi juru bicara? Pasti Pak Anwar ada melihat sesuatu yang istimewa kan? Itu bagaimana ceritanya itu? Ini bukan diangkat, ini kan persoalan bahwa juru bicara ini biasa usahakan apa yang dia sampaikan itu adalah representatif daripada orang itu. Dan mungkin Pak Anwar merasa secara politik, secara personal, mungkin beliau merasa saya lebih mengenal beliau secara politik, secara personal. Dan kemudian ada beberapa hal yang kemudian kita harus ditanyai oleh masyarakat atau media. Mungkin beliau menganggap kita bisa mewakili beliau. Karena kita, kan gini, bahwa Kak Anwar ini kan bukan orang baru dengan kita. Itu yang paling pertama. Kak Anwar ini bukan orang baru dengan kita. Tentu, waktu itu seingat saya pada saat jauh sebelum proses partai politik
untuk komunikasi di tingkat partai politik hanya untuk mengatakan bahwa Dinda, insya Allah kita maju. Waktu itu di penangkaran rusa beliau sampaikan, cuman saya butuh juru bicara. Kalau bisa Dinda bantu jadi juru bicara saya. Saya pikir juru bicara ini kan bukan hal yang terlalu rumit. Kemudian bagaimana orang bertanya tentang Pak Anwar ini kita bisa menyampaikan. Proses perjalanannya dan lain sebagainya kita bisa menyampaikan. Saya pikir gambarannya dari situ saja. Mungkin Pak Anwar melihat bahwa saya bisa merepresentasikan beliau. Mungkin ada beberapa hal kadang kita dihadang oleh terkait dengan Pak Anwar. Kalau kita harus komunikasi lagi, ini repot untuk menjawabnya. Namanya juru bicara kan harus hafal betul tentang betul. Kira-kira gambarannya dari situ bahwa mungkin beliau melihat bahwa saya memahami. Saya mengetahui persis bagaimana beliau, bagaimana perjalanan beliau, bagaimana karir beliau dan lain sebagainya. Saya pikir dari sudut situ aja. Kemudian saya diangkat jadi juru bicara. Juru bicara Anwar Hafidz ya, bukan juru bicara pasangan berani. Oh, juru bicara Anwar Hafidz ya. Juru bicara Anwar Hafidz. Baik Anda, sebelum kita lanjutkan obrolan kita rehat sejenak. Aku letih dengan semua ini. Aku mengerti, tapi tak dimengerti. Aku respect, tapi tak dihargai. Semua ku lakukan untukmu, tapi aku padi terhampar luas. Samudranya kaya raya, daerah kami subur tuh. Baik netizen yang budiman, balik lagi masih bersama saya Gap di Halo Morowali dan masih ngobrol bersama dengan juru bicara Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Anwar Hafidz, yaitu Kanda Asnawi Abdul Rashid. Kanda Awi, tentu Kanda Awi paham ya dengan program yang ditawarkan, yang disodorkan Pak Anwar dan Ibu Reni ke masyarakat Sulawesi Tengah di pilkada kemarin. Yang menjadi unggulan yang mana? Ya, lagi-lagi Pak Anwar. Pak Anwar ini representasinya, kalau andalan Pak Anwar ini pasti pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan, ya betul. Ya, pendidikan dan kesehatan ini menjadi ujung tombak dan perhatian beliau. Ya. Memang kita di mana-mana juga adalah tolak ukur utama itu adalah sumber daya manusia yang sehat tentunya. Betul. Sumber daya manusia yang sehat. Jadi unggulan Pak Anwar tidak lepas dari itu. Jadi tetap unggulan utamanya adalah masalah sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Pak Anwar Hafidz itu selama kepemimpinannya saya yakini di Morowali 2 periode waktu masih gabung di Morowali Utara, tidak satupun janji politik Pak Anwar itu yang terabaikan. Ya kalau personal saya nggak tahu. Ya beda tuh. Beda. Karena kalau kita ini calon pemimpin, ya janji kita kepada masyarakat adalah bagaimana visi, bagaimana misi kita tuntaskan. Itu yang paling penting. Karena lagi-lagi kepentingan umum lebih penting di atas kepentingan pribadi daripada. Apakah kemudian Kanda melihat bahwa keberhasilan yang ditorehkan Pak Anwar Hafidz selama memimpin Morowali 2 periode itu bisa ditorehkan juga di Sulawesi Tengah ke depan? Oke, kalau kita bicara keberhasilan ini kan banyak persepsinya orang. Hanya tergantung cara pandang kita. Tapi kalau secara umum masyarakat Morowali pada saat itu kemudian bisa merasakan. Dan saya meyakini bahwa Pak Anwar itu tidak terlalu rumit untuk mengerjakan ini, karena miniaturnya udah ada. Kalau saya anggap progres yang pertama di Morowali, miniatur hanya untuk dikembangkan lebih ke tempat yang besar lagi. Artinya kalau dulu hanya masyarakat Morowali yang merasakan, hari ini masyarakat Sulteng akan merasakan. Seluruh masyarakat Sulteng, apa yang pernah dibuat di Morowali sudah bisa dicarakan seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kalau menurut Kanda, kira-kira nih tantangan seperti apa yang akan dihadapi oleh pemerintahan Anwar Reni ke depan? Ini slogan kita, berani loh. Berani ini sebenarnya kalau kita kembali ke belakang,
bahwa Pak Anwar ini orang yang paling berani mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat. Jadi kalau saya pikir kendala, tidak akan banyak kendala yang kita hadapi. Karena gini maksud saya, kita sudah merancang, kita sudah melihat daerah ini. Anwar Hafid pernah di DPR RI, pernah di Bupati. Artinya keadaan Sulawesi Tengah ini secara utuh. Apa yang menjadi persoalan-persoalan, apa yang menjadi masalah di wilayah kita, itu yang kemudian dia tuangkan dalam bentuk visi dia. Nah, ini sudah terstruktur, sudah terencana dengan baik. Kalau kita bicara persoalan bagaimana menyelesaikan apa yang menjadi rencana beliau untuk Sulawesi Tengah ini, saya pikir tidak akan mendapatkan kendala-kendala yang cukup berarti. Kalau memang ada persoalan non teknis itu biasa lah, biasa. Lagi-lagi saya yakin Pak Anwar adalah orang sangat berani mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakatnya. Jadi kalau kita bilang berani mengambil keputusan masyarakat, saya pikir tidak ada kendala. Tidak ada kendala, yang penting karena muaranya kepentingan masyarakatnya. Kalau itu kemudian menjadi kepentingan masyarakatnya, akan menabrak seluruh kepentingan individu yang ada. Kadang kan polemiknya itu adalah kepentingan individu yang bisa mengganggu kepentingan masyarakat. Betul. Kan gitu. Apalagi kalau tabrakan dengan kepentingan donatur. Saya pikir kalau itu tidak ada. Insya Allah tidak ada. Nah, ini juga yang saya pikir menjadi perbincangan orang di warung kopi. Apa sih yang ini ada hubungannya dengan pertanyaan soal tantangan ke depan ini. Kadang di warung kopi itu kita ngobrol begini, apa sih yang diperebutkan oleh mereka di atas ini? Apa sih yang mereka perebutkan di Sulawesi Tengah ini? Oh, Sulawesi Tengah ini banyak nikelnya, banyak tambangnya, ya kan? Oh, jangan-jangan di belakang calon ini ada investornya, ada donaturnya. Di mana sih diambil uang sebanyak itu untuk bikin acara ini, bikin acara itu? Pasti ada donaturnya. Nah, donatur ini pasti investor. Nanti mau bikin iup, nanti mau nambang, nanti mau ini. Nah, itu. Artinya kita melihat bahwa perjalanan pemilu kemarin ini memang cukup membutuhkan biaya yang cukup lah. Ya, betul. Tapi saya pernah bilang sama saya punya Kakanda Anwar, saya sampaikan ke orang, kalau kita punya duit banyak, pasti Pak Anwar bisa bertemu seluruh kepala elit yang ada. Cuman karena kita nggak ada duit, ya terpaksa sulit untuk bertemu, karena nggak ada waktu. Dengan tidak ada duit, berarti kita harus terus berjalan ketemu masyarakat. Artinya, bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa operasional kita cukup tinggi karena kita punya wilayah lumayan untuk dikunjungi. Terus kalau kita berbicara sumbangan ini kan ada yang diatur oleh KPU, termasuk saya pribadi. Artinya masih banyak juga orang-orang di lingkarannya Pak Anwar ini yang mau bekerja memang menggunakan apa yang ada sama diri kita ini, sama kita masing-masing. Banyak orang-orang yang bekerja tidak berharap dari sama kandidat. Memang benar-benar bahwa dia ngeluarin duitnya bekerja itu untuk memperjuangkan Pak Anwar. Saya pikir di situ kita punya keberuntungan. Kalau kemudian ada sumbangan lain dan sebagainya, itu kemudian sudah tercatat di KPU, laporan keuangan. Jadi kan ada aturannya nih, sumbangan. Ya mungkin juga Pak Anwar selama berapa periode kemudian anggota DPR mungkin juga punya simpanan yang dia bisa gunakan. Sehingga kita tidak terlalu terbebani oleh kalau bisa dikatakan investor, kita tidak terlalu terbebani. Saya anggap bahwa pemilu kemarin untuk kita ini saya juga turut merasakan. Boleh saya katakan hampir tidak ada funding yang mau merapat dengan pasangan Pak Anwar ini. Hampir tidak ada. Mungkin kalau ada 1-2 mungkin karena kita tidak tahu juga. Sumbangan ini kan ada sumbangan yang modelnya profesional juga karena pertemanan. Pak Anwar kan ini punya banyak teman, punya banyak kawan, punya Jadi
lebih banyak yang menyumbang tanpa beban. Iya, iya, iya. Ya, artinya menyumbang tanpa beban. Teman. Ya, karena berkawan ya bantu-bantulah, bantu-bantu. Kita tidak punya apa namanya? Kita tidak punya kesepakatan untuk kemudian kalau jadi gubernur bagaimana Ya, artinya kan itu kan yang biasanya menjadi tantangan seorang pejabat atau misalnya gubernur ketika ingin mengambil kebijakan. Biasanya tabrakan dengan pendananya. Ya. Tapi kalau dia misalnya seperti tadi itu ya berarti aman kan? Jangan pas-pas mau diputuskan, jangan. Saya punya kepentingan di sana, batal lagi kan? Tabrakan. Artinya gini, proporsi kita ini kan masih rasional juga. Ya. Kita sudah melihat juga potensi-potensi. Kadang juga kita melihat bahwa masing-masing punya wilayah. Kalau daerah saya begini bentuknya, oke lah, mungkin ada yang bersensitif, saya bantu Pak. Tapi kan begini yang saya mau bilang, beda kita membantu dengan konsep bahwa ini untuk menahan hak-hak masyarakat ke depannya. Mungkin juga ada investasi yang membantu itu juga berguna bagi masyarakat. Misalnya investasi-investasi perkebunan dan sebagainya. Bisa saja. Memang kan kita tidak tahu persis. Tapi kalau dalam catatan saya selama ini, ya kalau saya secara pribadi dengan berjalan dan sebagainya, ya saya dari porsi saya sendiri. Jadi saya pikir masih ada beberapa orang yang bekerja seperti itu. Sehingga saya katakan bahwa kita ini petarung bukan pekerja. Pekerja ini kalau dari pemenangan pekerjaan dikasih duit jalan. Ya, kalau kita ini bertarung, ikut bertarung bahwa segala sumber daya yang kita miliki, pemikiran, materi kita tuangkan juga demi untuk kita punya kakanda satu jadi gubernur Sulawesi. Baik, Anda ditahan dulu sebelum kita lanjut, kita rehat lagi. Jangan lupa subscribe YouTube Halo Morowali. Padi terhampar luas, samudranya kaya raya, daerah kami subur tuh. Baik, netizen yang budiman, balik lagi masih bersama saya Gap, masih di Halo Morowali dan masih bersama dengan juru bicara Gubernur terpilih Sulawesi Tengah periode 2024-2029 Bapak Anwar Habib. Itu Kakanda Asnawi Abdul Rasid. Ini kan ceritanya gubernur terpilih Sulawesi Tengah ini kan Pak Anwar ya, orang Morowali. Apakah ke depan ini tidak mau berat sebelah? Jangan-jangan semua porsi kue ke Morowali semua? Tidak juga ya? Saya pikir Pak Anwar orang sangat rasional, berpikir tentang pemerintah. Kemudian juga pasti sudah tergambar dalam visi misi beliau. Morowali ini udah tidak banyak lagi yang mau dijelaskan. Kalau kita berbicara gubernur Sulawesi Tengah, ya kita wajar untuk berbicara Sulawesi Tengah. Saya pikir porsinya rata, terus bahwa lebih dan kurangnya itu kan tergantung situasi daerahnya. Artinya kemudian bahwa presentasinya itu sangat melihat kebutuhan mendasar. Sangat melihat kebutuhan mendasar. Bahwa misalnya kenapa daerah ini ada 30%, di sana cuma 20%. Ya mungkin daerah yang membutuhkan di situ masyarakat kita memang ada posisi harus kita mengeluarkan 30%. Nah, kalau kemudian tiba-tiba Morowali juga membutuhkan itu. Jadi dalam rangka kajian kalau kita bilang progres pembangunan, proses sebagainya, ini kan tentu kita lebih profesional, lebih harus profesional. Bahwa ini Gubernur Sulteng loh, melihat Sulteng. Pak Anwar ini tidak hanya kampanye di Morowali, bahkan lebih banyak kampanye di luar Morowali. Artinya kemudian kalau kita berkampanye luar, kita sudah tahu bahwa porsinya itu gimana. Nah, masih banyak daerah-daerah yang perlu kita menjadikan prioritas dibandingkan Morowali. Ya Morowali ini kita cukup lebih aktif di persoalan lingkungan, di persoalan apa. Dia lebih condong kepada pembenahan dia. Betul. Iya dah. Dia lebih condong kepada pembenahan. Jadi kalau kemudian progres pemerintah terkait jalan, terkait kesehatan, infrastruktur kesehatan, itu masih banyak tempat-tempat di Sulawesi Tengah.
ada di Kabupaten Sigi, mungkin di Kabupaten Buol dan sebagainya. Banggai laut, banggai kepulauan. Ya harus kita lihat lebih spesifik. Saya pikir Morowali ini mulai dari zamannya Pak Anwar dulu sudah membangun, infrastrukturnya sudah terbangun dengan baik. Jadi kalau ada, ya paling tinggi persoalan-persoalan investasi aja harus kita benahi dengan baik. Nah, lebih condong diperbaikan. Tapi kalau munculkan anggaran baru, saya pikir Pak Anwar bisa melihat dengan jeli. Lagi-lagi pemerataan itu karena juga masing-masing daerah udah punya kabupaten, udah punya bupati masing-masing, kepala daerahnya ada, progres daerahnya juga sudah ada, visi misi daerahnya, kita hanya masuk di sela-sela yang mana itu gawean provinsi. Kira-kira begitu. Baik, Kanda. Pertanyaan terakhir, Kanda. Ini kan boleh dibilang pilkada sudah selesai. Ya. Di dalam proses pilkada ini kemudian masyarakat kita terkotak-kotak. Masyarakat Sulawesi Tengah ini terkotak-kotak. Ada kubunya paslon ini, ada kubunya paslon ini, ada kubunya paslon ini. Ya. Nah, apakah kemudian kira-kira kalau menurut Kanda Awi sebagai juru bicara gubernur terpilih, Pak Anwar Hafid, bagaimana kira-kira nanti? Dia pertanyaan begini, apakah Pak Anwar akan mampu merangkul kelompok-kelompok ini? Yang paling pertama dasar-dasar kita bicara Indonesia, kita bicara Sulawesi Tengah. Saya pikir merangkul elemen yang ada di wilayah kita ini tidak ada sulitnya. Karena kenapa? Kita ini budaya-budaya timur. Budaya timur ini jangankan bilang udah diputuskan, sementara pertarungan pun kita duduk bersama, ngopi bersama. Jadi saya selalu bilang bahwa sistem politik yang memaksa kita bertarung. Jadi kalau di bola kaki itu ada pertandingan persahabatan, saya anggap pilgub ini pertandingan persaudaraan. Ada pertandingan persaudaraan, sehingga kita bicara mitra tanding. Bahwa kemudian hanya sistem yang membuat kita bagaimana menentukan pemimpin itu. Kemudian ketika terpilih, tidak ada juga kan terpilih sebagai gubernur berani, terpilih sebagai gubernur beramal, gubernur Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah. Masyarakat kita ini terhadap persoalan persaudaraan Sulawesi Tengah ini begitu kuat. Artinya teman-teman udah lihat lah dinamika. Jangan kita berbicara Sulawesi Tengah, masyarakat Sulawesi Tengah. Bagaimana teman-teman yang berkeinginan dari luar untuk tinggal Sulawesi Tengah juga dianggap sebagai saudara yang luar biasa. Artinya kalau hanya elemen kelompok itu yang kemudian kita mau rangkul, ini akan terrangkul dengan sendirinya dengan selesainya pilkada. Saya pikir hari ini sudah berjalan dengan baik. Kita bertemu di mana-mana dengan teman-teman, paling tinggi berdebat lelucon aja. Kita tidak lagi dalam mana. Apalagi dengan stylenya Pak Anwar Hafid itu. Style komunikasinya Ini kan politik ini tentang pikiran. Saya pikir kita berdebat di pikiran, perasaan kita semua bersaudara. Kan adu argumen ini adu pikiran, bukan adu perasaan. Nah, sementara kekuatan kebersamaan kita di Sulawesi Tengah ini karena perasaan kita bersaudara, bukan pikiran kita yang bersaudara. Nah, jadi perdebatan apapun modelnya, ini biarkan bentuk perdebatan yang keluar dari isi kepalanya kita. Kita berdebat hari ini karena tidak ada juga dalam konstitusi politik itu dalam kita berhadapan-hadapan tidak ada juga yang tidak bersalaman, tidak juga yang tidak kalau ketemu seperti orang yang nggak usah ke situ, ini bukan kita punya kawan, kan nggak ada juga yang begitu. Jadi tidak ada juga yang begitu. Kita selalu duduk bersama. Ya itulah kehebatan kita di Indonesia ini, khususnya kita Sulawesi Tengah. Jadi saya pikir hal itu tidak perlu desain khusus. Tidak perlu desain khusus, biarkan mengalir. Tidak perlu desain khusus. Tidak perlu ada lagi desain bagaimana sana kita mau kasih ini, bagaimana sana. Justru biasa yang sulit menyatu itu para elit sebenarnya. Para elit ini. Ya kan? Para elit ini biasa yang sulit untuk menyatukan Tapi kalau di kalangan masyarakat ada persoalan. Bahwa pesta demokrasi adalah pesta. Ini adalah pesta rakyat. Bahwa kemudian pesta rakyat itu ya kita lakukan dengan bagaimana mestinya pesta. Nah, para elit ini yang cenderung biasa nego-nego dulu ya. Para elit ini yang biasa justru yang kita yang agak-agak ribet. Tapi saya pikir bahwa
apapun hari ini dalam konteks demokrasi, kita lebih mengutamakan bagaimana pilihan rakyat, kemudian kita lebih mengutamakan bagaimana kita melihat masyarakat. Kita bicara elit ini, kita bicara personal. Jadi kekuatan kita adalah kekuatan masyarakat Sulawesi Tengah. Dan saya pikir Sulawesi Tengah bagaimanapun fenomenanya, fenomena pemilu, bagaimanapun yang terjadi sejak kita melihat seperti ada skap yang luar biasa. Saya pikir itu akan berjalan secara natural. Jadi tidak perlu ada konsep, tidak perlu ada apa namanya perencanaan bagaimana caranya menyatukan kembali ini. Tidak perlu. Bahwa dia akan menyatu dengan sendirinya ya. Baik Kanda, kita sudah sampai di penghujung obrolan kita. Dan netizen yang budiman, obrolan kami, obrolan Halo Morowali bersama dengan juru bicara gubernur terpilih, calon gubernur dengan suara terbanyak, Bapak Anwar Hafid dan Ibu Reni Lamajido sudah berakhir. Dan seperti biasa Kanda, di Halo Morowali itu ada tradisi. Setiap akhir obrolan, itu narasumber diberi mic sepenuhnya untuk memberikan closing statement. Yang sekaligus, ini hebatnya Halo Morowali Kanda. Jadi narasumber yang disuruh menyimpulkan. Jadi dengan demikian saya serahkan mic sepenuhnya kepada Kanda untuk memberikan closing statement. Silakan. Ya, pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih kepada Halo Morowali yang sudah mengajak kita untuk berdiskusi santai pada hari ini. Tentu lewat kesempatan ini saya akan menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, semua pihak yang sudah turut menyukseskan pemilu kada, terkhusus untuk tim relawan koalisi partai Pasangan Berani. Mari terus kita menjaga dan menghormati apapun hasil keputusan daripada proses pemilu kada di Sulawesi Tengah kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kanda closing statementnya. Luar biasa netizen, itulah closing statement dari juru bicara calon gubernur Sulawesi Tengah dengan suara terbanyak Bapak Anwar Hafid dan Ibu Reni Lamajido, yaitu Kanda Asnawi Abdul Rasid. Jadi nanti Kanda misalnya kalau ini juru bicara ini kan ring 1 ya? Ring seher. Berarti nanti misalnya kalau saya misalnya mau antar proposal bisa lewat Kanda ya? Artinya siapa tahu saya mau minta pengadaan sapi apa kan? Lagi-lagi kita berusaha untuk kemudian bagaimana mempercayakan proses pemerintah itu dengan regulasi yang ada. Jadi mudah-mudahan juga Gubernur Sulawesi Tengah ini tidak ada tenaga dalamnya. Bagaimana itu? Ya, orang dalam yang dipakai tenaga, baru pura-pura ahli toh. Ya. Jadi biasa kita ini, mudah-mudahan Gubernur Sulawesi Tengah ke depan tidak ada lagi tenaga dalam. Jadi biasa tenaga dalam ini merusak ini tatanan pemerintahan. Jadi saya pikir apapun yang kita akan lakukan sepanjang itu rasional, misalnya ada proses-proses pemerintah, mulai musrembang, terus ada porsi-porsi juga lewat teman-teman DPR yang punya pokok-pokok pikiran terkait daerah kita dan sebagainya. Ya, banyak jalan lah untuk itu. Kalau saya tidak berani bertanggung jawab atas hal itu, karena kita bukan orang yang akan berada dalam pemerintahan. Ya, saya pikir silakan seluruh elemen masyarakat yang akan ke depan. Mungkin ada yang terlewatkan, ada progres yang harus direncanakan dan sebagainya. Ingin membangun suatu usaha dan sebagainya. Mungkin pemerintah daerah ke depan sudah menyiapkan porsi-porsi. Jalurnya nanti ada jalur pemerintahnya. Jadi tidak ada jalur khusus. Jalur khusus. Ya.
Semua pakai prosedur. Ya, prosedur. Ini biasa jalur khusus ini yang berbahaya. Ini mematikan kepentingan umum ini. Iya, betul. Nah, ini kita tidak boleh matikan kepentingan umum dengan jalur khusus, tidak boleh. Apalagi kalau tenaga dalam yang main. Kalau tenaga dalam, orang dalam yang pakai tenaganya. Ini yang susah. Oke, baik netizen yang budiman, demikianlah obrolan santai kita bersama sekali lagi juru bicara Bapak Anwar Hafid, yaitu Kanda Asnawi Abdul Rashid. Kita doakan mudah-mudahan semua proses pilkada berakhir dengan indah dan Sulawesi Tengah mendapatkan pemimpin yang tidak hanya luar biasa, tetapi juga berani dan luar biasa. Luar biasa. Jadi luar biasa dan berani dikolaborasikan. Berani memutuskan, berani mengambil sikap, berani segalanya berani. Harus berani. Pemimpin harus berani. Pemimpin harus berani. Oke, makasih Anda. Terima kasih Anda. Dan baik netizen yang budiman, seperti biasa kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang penting jangan salah menyimpulkan. Dari Kedai The Home, Desa Sampean Tabak, Kecamatan Ita Ponda, saya Gap mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali. Di sini daerah kami, tempat padi terhampar luas, samudranya kaya raya. Daerah kami subur.